Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai limas dan sifat-sifatnya. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Komang Witnyane dengan NIM terakhir 022. Yang kedua Kak Celia Pramesti dengan NIM terakhir 052. Dan saya sendiri Madera Devaranindita dengan NIM terakhir 072. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Pembahasan presentasi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teorema dan definisi yang berlandaskan matematika untuk mengetahui bagaimana cara kita tahu bentuk khusus limas dan sifat-sifat yang dimilikinya serta mengkaji luas permukaan dan volume limas. Nah, kita sebagai seorang pendidik matematika sangat perlu untuk mengetahui materi limas dan sifat-sifat untuk bisa mengimplementasikan dan menjelaskan dengan baik kepada seorang siswa nantinya. Nah, adapun rumusan masalah yang kami bahas pada kesempatan ini, yang pertama itu, apa itu limas dan bagaimana sifat-sifatnya. Yang kedua itu, bagaimana definisi yang terkandung dalam bangun ruang limas. Yang terakhir itu, apa saja teorema yang terdapat pada bangun ruang limas. Nah, untuk yang pertama akan saya membahas mengenai sifat-sifat limas, definisi 4.1. Nah, limas itu adalah suatu benda yang dibatasi oleh segi banyak, dan berupa segitiga. Ini berupa segitiga. Dengan suatu titik di luar bidang segi banyak, sebagai titik puncak persekutuan. Ini titik puncak persekutuan dan sisi-sisi segi banyak itu sebagai alasnya. Ini sebagai alas, ini sebagai alas. Nah, pada gambar A ini melukiskan limas TABCD dengan titik puncaknya T, bidang alasnya ABCD, dan bidang sisi tegaknya itu adalah TAB, TBC, TCD, TDA. Suatu limas adalah beraturan jika bidang alas segi banyaknya itu beraturan dan pusatnya berhimpit dengan titik alas garis tegak lurus, dari titik puncak pada bidang alas. Nah, rusuk-rusuk tegak suatu limas beraturan adalah sama sisi tegaknya. Sama sisi adalah segitiga yang sama dan sebangun. Ini adalah sama dan sebangun. Tinggi segitiga itu dinamakan apotema. Ini adalah apotema limas. Jadi di sini saya akan lanjut ke tentang limas terpancung. Definisi 4.2 yang berbunyi, jika sebuah limas dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar, limas ini dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang alasnya, maka benda yang dibatasi oleh kedua bidang sejajar itu disebut limas terpancung. Maka ini disebut limas terpancung. Teorema 4.2 yaitu sisi-sisi tegak limas yang terpancung berbentuk trapesium. Nah, di sini saya akan membuktikannya. Coba perhatikan gambar 4.2. Nah, ketahui bahwa sisi tegak sebuah limas adalah segitiga. Ini adalah segitiga. Jika limas dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang alasnya, ini limasnya ini dipotong oleh bidang yang sejajar dengan bidang alasnya, di sini dipotong. Maka sesuai definisi 4.2, bangun ruang yang dibentuk oleh dua buah bidang yang sejajar tersebutlah yang disebut dengan limas terpancung. Misalkan di sini saya membuat titik P di antara garis TA ini, saya membuat titik P, di antara garis TB saya buat titik Q, di antara garis TJ saya buat titik R, di antara garis TD saya buat titik S. Maka di sini bisa dibentuk sebuah bidang. Nah, ini harus berada di antara alas dan puncak. Berada di alas dan puncak. Nah, karena bidang PQRS ini sejajar dengan bidang ABCD, maka setiap garis yang terdapat pada bidang PQRS
akan sejajar pula dengan garis-garis yang terdapat pada bidang ABCD. Sedemikian hingga garis QR sejajar dengan garis BC. Dan seterusnya, PQ sejajar dengan AB, PS sejajar dengan AD, SR dan sejajar dengan DC. Karena sebuah trapesium itu terdiri dari dua buah sisi yang sejajar, dan garis QR ini sejajar dengan garis BC, dan garis QR dan garis BC ini serta pada satu bidang, yaitu bidang BC RQ. Maka BC RQ itu berbentuk trapesium. Ini berbentuk trapesium. Begitu pula dengan CDSR, ADSP dan ABPQ. Jadi terbukti bahwa sisi-sisi tegak limas terpancung berbentuk trapesium. Baik, kita lanjut ke teorema 4.3. Di sini saya tetap menggunakan gambar 4.2. Teorema 4.3 yaitu pada limas terpancung, bidang alas dan bidang atas sebangun. Ini bidang di bawah ini sebangun dengan bidang yang di atasnya. Pembuktiannya yaitu diketahui bahwa PQ sejajar dengan AB, PQ sejajar dengan AB, QR sejajar dengan BC, SR sejajar dengan CD, SP sejajar dengan DA. Nah, akan dibuktikan bahwa bidang ABCD sejajar dengan sebangun dengan bidang PQRS. Bidang ini sebangun dengan bidang ini. Nah, karena bidang alas suatu limas terpancung sejajar dengan bidang atas, yaitu ABCD sejajar dengan PQRS, maka diperoleh PQ. Mana dia PQ? PQ sejajar dengan AB dan QR sejajar dengan BC, maka M sudut PQR sama dengan M sudut ABC. Dan itu berlaku untuk selanjutnya juga. Contohnya yang yaitu QR sejajar dengan BC, RS sejajar dengan CD, maka M sudut QRS sejajar dengan M sudut BCD, maka itu terus berulang seterusnya. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga TPQ. Sebangun dengan segitiga TAB. Nah, berdasarkan sudut-sudut, yaitu sudut MPTB sama dengan sudut MATB dan sudut TPQ sama dengan sudut TAB. Berdasarkan planimetri yang menunjukkan bahwa PQ sejajar dengan AB dan dipotong oleh TA, sehingga sudut TPQ sehadap dengan sudut TAB, yang berakibat bahwa M sudut TPQ sama dengan M sudut TAB. Karena segitiga TPQ itu dan segitiga TAB sehadap, sebangun, maka dapat dibuat proporsinya, yaitu PQ per AB sama dengan TQ per TB sama dengan QR per BC sama dengan TR per TC sama dengan RS per CD ini sama dengan TS per TD sama dengan SP per DA sama dengan TP per TA. Nah, atau dapat disederhanakan proporsinya sebagai berikut. PQ per AB sama dengan QR per BC
sama dengan RS per CD sama dengan SP per DA. Berdasarkan proporsi tersebut, yang ini terbukti bahwa bidang ABCD sebangun dengan bidang di atasnya, yaitu PQRS. Bidang ini sebangun dengan bidang yang ini. Berlaku juga untuk sembarang limas segi banyak. Saya lanjutkan ke teorema 4.4 yang berbunyi, luas sisi tegak limas teratur terpancung itu sama dengan jumlah keliling bidang alas dan bidang atas dikalikan dengan setengah apotema. Nah, pembuktiannya berdasarkan gambar 4.3 ini diketahui bahwa apotema pada limas terpancung itu adalah EP, PH, dan seterusnya. Sehingga dapat ditulis bahwa luas AB KP ini bisa dicari AB tambah KP dikali setengah apotemanya, yaitu setengah EP. Didapat AB tambah KP kali setengah apotema. Sama juga seperti tadi, luas untuk BCQR, luas CDSR, dan luas DASP. Setelah itu ditambahkan jumlah luasnya semuanya, jadi AB tambah BC tambah CD tambah DA tambah PQR tambah RQ tambah SR tambah PS dikali dengan setengah apotema. Itu sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA itu dalam kurung dan ditambah kurung buka PQ ditambah RQ ditambah SR ditambah PS dikali dengan setengah apotemanya. Ini semua dikali dengan setengah apotemanya. Nah, diketahui bahwa yang ini semuanya yang ini itu adalah keliling bidang alas. Sedangkan yang ini adalah keliling bidang atas. Nah, jadi luas sisi tegak limas terpancung itu sama dengan keliling bidang alas ditambah dengan keliling bidang atas dikali dengan setengah apotema. Ini ditambah ini dikali dengan setengah apotema. Nah, hal ini juga berlaku untuk sembarang limas segi banyak teratur terpancung.